Bismillahirrahmanirrahim. Halo Polna Friend, salam kenal. Nama saya Sanda Aditya Pratama. Saya di sini berada di lahan PT Plona, di mana di sini tempat budidaya menggunakan produk-produk dari PT Plona. Salah satunya adalah Bios DC sama Bios Grow. Nah, di sini ada cabai rawit. Di sini tuh kami mencoba budidaya cabai rawit, di mana cabai rawit itu adalah tanaman yang cara harga itu lumayan dan secara budidayanya pun perlu ketelatenan yang sabar ya. Terus di sini penanaman cabai rawit di PT Plona ini memakai salah satunya menggunakan Bios Grow dan Bios DC. Ini salah satu pupuknya. Nah, saya membuat suatu percobaan kecil-kecilan di mana ada beberapa kelompok yang menggunakan Bios, produk Bios, dan ada kelompok yang menggunakan pupuk organik yang dibuat secara mandiri gitu ya. Nah, di sini ada tanaman di mana ini adalah kelompok yang menggunakan Bios, terutama Bios Grow sama Bios DC. Bios DC sama Bios Grow ya. Dimana secara teknis, nah dari awal penanaman kita harus diperhatikan dulu, diperhatikan dari mulai tanah, telaten juga jangan terlalu terburu-buru. Dimana pada awal pengolahan tanah itu kami di sini di PT Plona ini dibuat bedengan, kemudian diamparkan pupuk dasar. Pupuk dasarnya juga saya coba yang berasal dari, kebetulan di sini juga produksi ayam, jadi kami memanfaatkan kotoran ayam ini ke bedengan sebelum tanam. Nah, di sini saya mencoba untuk fermentasi secara alami di lahan langsung. Yang biasanya kan fermentasi itu di tempat khusus. Nah, di sini saya mencoba dari awal dengan fermentasi Bios dengan DC untuk mematangkan kohe ayam yang dari kandang. Nah, di sini setelah diamparkan, ditabur ditabur ya di bedengan, kemudian dispray menggunakan Bios DC. Setelah Bios DC dispray, jangan buru-buru untuk menutup dengan mulsa. Di sini menggunakan pupuk kombinasi antara NPK dengan Bios dan NPK dengan pupuk organik cair. Nah, di sini terlihat perbedaannya antara pupuk yang menggunakan Bios dan pupuk yang menggunakan pupuk organik cair buatan mandiri gitu. Nah, kenapa? Nah, di sini di cabai ada salah satu penyakit namanya patek yang disebabkan oleh bakteri Coleotrichum. Di sini di Bios, penggunaan Bios Grow ini bisa menekan pertumbuhan bakteri tersebut. Kenapa? Karena di sini kandungannya sudah lengkap, apalagi ditambah dengan NPK kimia ya. Jadi di sini tuh secara semi organik. Ini adalah produk-produk organik dari Bios. Di Bios ini ada kandungan NPK juga, NPK organik sama unsur mikro. Sehingga di cabai yang ada di sini yang menggunakan Bios, produk Bios bisa menekan pertumbuhan patek itu 10-20%. Yang biasanya patek itu yang merupakan penyakit utama di tanaman cabai itu bisa menyusutkan 50-90%. Nah, berbeda dengan yang menggunakan pupuk organik cair plus NPK. Nah, sebarannya itu lebih tinggi dari 50%, bisa 50-70% lah, sehingga petani keuntungannya masih tinggi dengan menggunakan ini karena bisa menekan pertumbuhan patek ini. Bisa dilihat ini salah satu cabainya, cabai rawit teman-teman ya, kami nanamkan di musim penghujan. Ini salah satu cabai yang kebetulan hari ini panen juga. Nah, alhamdulillah yang Bios ini serangnya sedikit. Masih ada yang terserang karena gimana? Gak mungkin secara 100% murni tanpa penyakit. Gak mungkin. Karena di lahan itu kita bermain dengan alam, dan di sini ada beberapa yang kena patek juga, tapi tidak terlalu banyak untuk yang Bios. Jadi sobat-sobat Bios, jadi gunakanlah Bios ini, Bios Grow, dalam budidaya tanaman cabai rawit karena bisa menekan pertumbuhan patek
10-20%. Kesimpulannya, dengan memakai produk BIOS gabungan dari BIOS DC dan BIOS Grow dapat menekan patek sampai 10-20%, sehingga daya tahan ke tanaman itu tinggi dan keuntungan untuk hasil panennya juga tinggi, terutama di musim penghujan, karena sebaran patek itu paling cepat di musim hujan. Ini dapat dilihat tanaman yang menggunakan BIOS Grow. Di sini dapat terlihat nih dari warna daunnya, hijaunya itu normal, warna hijau daunnya normal, terus bunganya banyak. Nah ini bunganya banyak meskipun tidak terlalu tinggi ya, karena NPK-nya itu seimbang gitu. Jadi antara pertumbuhan dan untuk buahnya itu seimbang, tidak ada yang berat gitu, sehingga nutrisinya terserap dengan baik, kesehatannya juga jadi bagus. Nah, di sini merupakan kelompok bedengan yang menggunakan kombinasi pupuk organik cair yang buatan di sini secara mandiri dan NPK. Nah, dapat dilihat tanamannya. Nah, memang pertumbuhannya lebih tinggi daripada yang menggunakan BIOS ya. Tapi ada kelemahan. Satu kelemahan itu dari daya tahan. Nah, di sini dapat dilihat yang terserang pateknya itu lebih banyak daripada yang menggunakan BIOS. Nah, ini bisa 50-70% ini. Dengan penggunaan BIOS berbahan organik, terbukti mampu menghasilkan cabai rawit yang sehat, berkualitas, dan siap panen. Selain itu, tingkat serangan penyakit patek pun menjadi jauh lebih rendah.